Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala ta'ala ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemarin lusa malam ada yang datang ke tempat kami dan mengatakan bahwa nanti malam saya akan dipenjara, Ustaz. Saya mendiamkan dia, terus bicara tentang penyebab kenapa dia bakal dipenjara. Yang kalau dia tidak bayar itu, maka perkara akan diserahkan kepada kepolisian. Saya hanya berkata kecil kepada dia, Bapak percaya bahwa kendali urusan di tangan Allah. Jangan biarkan pikiran mengendalikan masa depan, bahwa sesuatu yang buruk pasti terjadi. Jangan. Percayakan kepada Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, bahwa nanti malam tidak akan terjadi. Pulang dah. Pulang, yakini kebesaran Allah. InsyaAllah Allah akan memberikan pertolongan kalau saudara yakin. Tapi bagaimana Ustaz? Udah begitu perjanjiannya. Kalau saya sore nanti tidak bayar, malam ini saya akan dijemput. Kalau otak Anda saja, Anda tidak boleh biarkan dia mengendalikan masa depan Anda. Kalau pikiran Anda saja, Anda tidak boleh membiarkan pikiran itu mengendalikan masa depan Anda. Apalagi otak, pikiran, tingkah, laku, perbuatan, ancaman, janji orang lain. Jangan pernah biarkan itu terjadi. Dengan cara apa? Dengan cara kita memasrahkan semua kepada Allah. Sudah, yakini bahwa itu tidak akan terjadi. Titik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya tidak tahu apa yang terjadi karena itu orang tidak kembali lagi. Apakah orang itu menikmati hidayah Allah, menikmati pertolongan Allah, sebagaimana yang pernah saya dan beberapa orang yang ikut majelis konseling nikmati atau tidak, saya tidak tahu. Tapi tadi pagi ketika saya menyiapkan kajian Ihya Ulumuddin ba'da sholat Jumat ini di masjid yang saya cintai, di masjid yang kita cintai ini, saya menemukan satu pembenaran apa yang saya yakini. Ketika saya menyiapkan kitab Ihya Ulumuddin, secara tidak sengaja ada satu kitab kecil yang tiba-tiba saja keluar dari tumpukan kitab-kitab yang ba'da subuh tadi saya lihat. Ada satu hadis qudsi yang subhanallah, saya mengingat hadis qudsi ini dulu yang membuat saya yakin apapun tidak akan terjadi kalau Allah tidak menghendaki itu terjadi. Atas dasar keyakinan ini, maka saya mendefinisikan apapun di masa depan, kendali ada di tangan Allah. Wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu wa in yamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Kalau keburukan bakalan terjadi, lewat. Kalau emang Allah yang menghendaki, nggak ada yang bisa menolak keburukan itu, pasti datang. Wa iyamsaska bidurrin fala kashifa lahu illahu. Tapi sebaliknya, wa iyamsaska bi khairin, kalau Allah sudah menghendaki kebaikan, fahuwa ala kulli syai'in qadir. Yang enggak mungkin pun Allah bisa wujudkan jadi mungkin. Kenapa? Karena Dia Maha Kuasa. Di khutbah Jumat ini nanti kita kaji sama-sama setelah kita selesai salat Jumat nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Wahai hambaku, aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku jadikan dia juga haram di antara kalian. Fala tazalamu, maka janganlah kalian saling zalim menzalim. Ya ibadi, ini nih saudaraku sekalian, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bait yang kedua, ya ibadi, wahai hambaku, kullukum dhallun,
Kalian semua itu bingung, kalian semua itu tersesat. Illa man hadaituhu, kecuali siapa yang aku berikan dia petunjuk. Fastahduni ahdikum, maka mintalah petunjuk itu padaku, aku akan berikan kalian petunjuk. Saudara, bagi orang yang datang kemarin lusa kepada saya, lalu dialah orang yang disebut dengan Tuhan, dengan Allah, disebut dengan dhalun, orang yang bingung, dia nggak tahu apa yang mesti dilakukan. Barangkali kalau kita tanya sama dia, Anda sudah berdoa sama Allah? Oh sudah Ustaz. Anda sudah tahajud di malam hari? Oh sudah Ustaz. Anda sudah sholat subuh berjamaah terus menerus ketika Anda dikungkung oleh hutang? Oh sudah Ustaz. Nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin. Anda sudah bersedekah dengan baik? Sudah Ustaz. Tapi nyatanya jawaban belum saya dapatkan. Nggak mungkin. Saya bilang nggak mungkin. Kenapa saya bilang nggak mungkin? Ya, Allah yang bilang, ud'uni astajib lakum. Ayo datang, aku akan jawab. Kalau kita sudah datang kepada Allah, nyatanya Allah belum jawab, berarti ada sesuatu yang salah, yang barangkali harus kita temukan di mana letak kesalahan itu. Lihat saudara, ya ibadi, ini garansi dari Allah. Wahai hambaku, kullukum dhalun illa man hadaitu fastahduni ahdikum. Kalau kalian mau minta petunjuk bagaimana caranya melunasi hutang yang baik, ayo minta padaku, ahdikum, aku akan berikan petunjuk itu. Dan apapun kesulitan, kalau kita lihat tafsir secara luas dari hadis qudsi ini, maka ia bermakna apapun yang kita butuhkan petunjuk dari Allah, fastahduni ahdikum, mintalah petunjuk kepada Allah, maka Allah akan berikan petunjuk kepada kita. Ya ibadi, di bait yang ketiga, kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Wahai hambaku, kalian semuanya kelaparan kecuali orang yang aku berikan makan, maka mintalah makan padaku, aku akan berikan dia makan. Subhanallah, ini bermakna la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bait yang keempat, ya ibadi kullukum arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Wahai hambaku, kalian semuanya telanjang kecuali yang aku berikan pakaian, maka mintalah pakaian padaku, aku akan berikan dia pakaian. Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari wa an aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian doyan betul, senang betul berbuat salah di malam dan di siang hari, sedangkan aku adalah yang maha pengampun, yang mengampuni seluruh dosa kalian, maka mintalah ampun padaku, aku akan ampuni. Ya ibadi, innakum lan tablughu dhurri fatadurruni wa lan tablughu nafsi fatanfa'uni. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian semua tidak akan sampai kepada kemadaratan, keburukan dari apa yang kalian pikirkan, dari apa yang kalian rasakan, dari apa yang kalian cemaskan, kecuali kalian memang yakin aku akan memberikan kemadaratan itu buat kalian. Maka apa yang harus kita lakukan? Walan tablughu naf'i fatanfa'uni, maka pikirkanlah aku dari hal-hal yang baik-baik. Saudara, hadis ini masih panjang. Insyaallah kita akan bahas hadis ini selepas kita sholat Jumat nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala ta'ala, inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى أنت المستعان
la haula wala quwwata illa billah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya azizu ya ghaffaru ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ada kalimat di bait yang kedua. Ini perhatikan benar nih buat yang memang punya masalah, buat yang punya keinginan, dan ini hasilnya tergantung Anda, tergantung saya, tergantung kita semua. Teori ini teori benar adanya. Jangan pernah kemudian bilang saya sudah melakukan tapi nyatanya tidak. Makanya digelar di Masjid At-Tin ini beberapa waktu yang lalu majelis konseling. Karena memang nggak semua hal kita bisa bahas dalam satu waktu, nggak bisa. Khusus di majelis konseling itu menjawab secara tuntas kenapa kok doa kita nggak kekabul. Kenapa kita yang ngaku udah sedekah, udah tahajud, udah duha, udah segala macam, tapi nyatanya belum juga kelar. Digelar tuh. Apa penyebab yang menghalangi kita sehingga seakan-akan janji Allah nggak benar? Padahal kan yang salah bukan janjinya, kita yang salah. Nyatanya kalau janji Allah itu tidak benar, kenapa ada orang yang seperti simsalabim? Dan kalau saya bilang ada orang yang seperti, jumlahnya itu banyak, ribuan, ratusan, bahkan jutaan yang tidak pernah kita kenal orangnya satu demi satu. Kalau mereka berhasil, kenapa kita tidak? Lalu yang jadi pertanyaan harusnya, kenapa ya saya nggak berhasil? Jangan teorinya yang dihajar. Ada yang datang ke saya, Ustadz nggak bener tuh sedekah kontan. Mana ada sedekah nggak kontan? Loh, teksnya begitu. Ya ibna Adama a'taikutum fadla wa sa'altukum qarda. Wa man a'tani syai'an mimma a'tautu tau'an ajjaltu lahu fil ajil. Aku akan bayar kontan bagi mereka yang keluar duitnya. Lalu kita nggak kontan nih. Di mana yang salah? Banyak. Ilmu kita barangkali yang tidak maksimal, yang tidak sempurna. Padahal Allah udah bayar kontan. Jumatan sedekah 1.000. Begitu pulang makan di warteg, makan di Padang 10.000. Begitu lagi makan datang kawan. Begitu datang kawan ngobrol, begitu ngobrol pulang. Begitu mau bayar ditahan sama si kawan. Jangan, biar anak yang bayar. Sesungguhnya itulah bayaran 1.000 rupiah yang saudara taruh di kotak amal. Tapi kita nggak nyampe, otak kita menganggap bahwa itulah bayaran Allah. Kita ditabrak sama orang lain, motor kita lecet spakbornya. Barusan kita sedekah 100.000, sudah dibayar sama Allah. Kalau saudara tidak dibayar sama Allah, bukan cuma spakbor yang lecet. Nah di sini di bait yang kedua ada kalimat begini, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Ayo, siapa yang bingung menghadapi apa yang dibingungkan dalam hidup ini? Kalau ada yang saudara bingungkan, sujud. Sujud. Fastahduni. Allah memerintah nih, istahdi. Mintalah petunjuk. Ustaz, bacakan lagi sekali lagi yang ayat inna hadal Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان
الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا صدق الله العظيم. Subhanallah tuh Ustadz, itu surah apa Ustadz? Al-Isra. Kira-kira ayat berapa Ustaz? Ayat 12. Saya tidak akan bahas ini PR buat Anda. Buka surah Al-Isra mulai ayat 12. Petunjuknya, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina. Lihat nih, wa yubashshirul mu'minin. Bahwa Quran udah disediakan oleh Allah sebagai petunjuk. Dari sini aja kita udah banyak salahnya nih. Mestinya kalau kita lagi masalah kan balik ke Quran. Kita nggak balik ke Quran. Itu ayat 12 sampai wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi. Sampai situ ya. Kita terusin. Subhanallah, suara Ustaz. Boleh juga kapan-kapan nanti ke pesantren ya. Kita rekam gitu ya. Kita jadiin CD ya. Sekali-sekali kan kita perlu ulama lokal yang baca Quran kan. Kita perlu ya ulamanya Masjid Atin semua mengingatkan kita rindu sama masjid. Insyaallah. Ya ibadi, sekali lagi, kullukum dhalun illa man hadaituhu. Nah pertanyaannya tinggal seberapa rajin nih kita minta petunjuk sama Allah. Boleh diikutin boleh enggak terserah. Tapi waktu saya bermasalah, dan sampai sekarang juga masih punya masalah, cuman berbeda. Dulu utang, kalau sekarang gosip. Ya, masalahnya apalagi jamaah yang komplain sana sini nggak keruan. Datang 7 kali pengajian, 7 kali ditekuk mukanya. Kali masih bagus, tandanya dia masih ngaji, belum di penjara gitu. Padahal waktu datang pertama kali kan ngomongnya udah kacau melulu, kacau tapi panjang umur. Sebenarnya kan udah dibayar sama Allah itu. Ya nggak apa-apa lah, ilmu kan masih terus berproses toh. Saya pakai bait yang kedua ini, ya kan janji Allah nih kan. Fastahduni ahdikum, minta petunjuk padaku, aku akan beri petunjuk. Nah kalimat yang sahih, kalimat yang benar, kalimat yang ahsan, betul tentang petunjuk ada di mana? Ada di suratul Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lihat, ihdinas siratal mustaqim ya Rabb. Bimbinglah saya, bimbinglah kita, bimbinglah kami ya Allah. Kemana menuju siratal mustaqim? Siratal mustaqim nanti menjauh dah. Kira-kira begitu. Kalau boleh kita mau ngotak-ngatik tafsir Quran, dan ini boleh. Asal ada ilmu aja dan tidak melenceng. Kira-kira kita ngomong begini sama Allah nih lewat bahasa ihdinas siratal mustaqim. Rabb, saya pengen ngincer tuh karir, bimbing dah. Yang benar nih sampai karir itu dapat sama saya, yang siratal mustaqim, yang lempeng, yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang nyampe ke karir itu selamat, sampai pensiun selamat, bukan orang ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan orang yang nyampe juga ke karir itu tapi ke gedung bundar. Kira-kira kalau anak kita sakit, maka ihdinas siratal mustaqim berbunyi apa? Ya Rabb, bimbinglah saya supaya ketemu di mana
mana nih obat yang benar, yang pas, yang mantap, yang mujarab buat anak saya? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu orang-orang yang kau beri petunjuk sehingga dia sembuh. Sekali beres, 2 kali beres, 3 kali beres. Nggak perlu ngabisin energi, nggak perlu ngabisin. Bukan apa? Bukan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Bukan orang yang bertambah penyakitnya dengan salah minum obat, salah penyakit, salah rumah sakit, salah dokter, salah tabib. Termasuk di atas tadi kita bicara tentang hutang. Saya bacain betul itu. Saya bilang boleh setuju, boleh tidak, boleh ikut, boleh enggak, terserah. Ini sih keyakinan saya. Apa yang saya lakukan? Gue bacain Fatihah semua satu-satu. Jadi saya catat tuh namanya. Siapa nih? Misalnya Mr. X, saya catat. Mr. Y, saya catat. Mr. D, saya catat. Ada kali 17. Emang kita kebanyakan ngutang sama orang. Gue bacain satu-satu. Gue bacain tuh satu-satu. Dan saya nggak pernah lelah. Zuhur 4, hajar baca. Asar 4 lagi baca. Malah kadang-kadang kalau lagi hati lagi gelisah, bacain satu-satu. Apa maksudnya saya bacain satu-satu? Satu, saya nggak mau dibagi nih kekuatannya ke 7 orang misalkan. Kita punya masalah sama 7 orang. Nggak mau kita main borongan aja. Nah, kita senangnya borongan kan tuh, ya kan? Senangnya borongan, bener kan? Wala adinnya wa kulli niyatin shalih al-Fatihah. Ya, borongan. Kalau lagi punya masalah atu-atu bacain. Ya Allah si fulan nih, bismillahirrahmanirrahim. Bukan kita bermaksud enggak. Maksud saya ngincer di situnya tuh. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukin jalan yang benar supaya saya berurusan sama orang ini jadi benar. Malah karena saya merasa tidak cukup baca Fatihah, sekali lagi ini cara boleh diikut boleh enggak. Dan ini sunnah. Baca Fatihah masa enggak boleh. Membaca Quran sih. Kecuali lu baca di WC, enggak boleh. Kalau emang harus wudu ya wudu dong. Namanya baca Quran kan. Saya mau baca ya wudu dulu. Kalau emang kurang nih rasanya kurang baca Fatihah, kurang cek gitu, kurang saya sholatin hajat aja udah. Dan sholat hajatnya pun satu-satu Ji, satu-satu, satu sholat buat satu urusan, satu sholat satu urusan. Dan itu bukan cuma zuhur sama maghrib, tapi zuhur, maghrib, asar, isya, subuh, zuhur, maghrib, asar, isya, subuh. Berapa tahun Pak? Saya pribadi 7 tahun. 7 years saya yang punya teori, saya yang menggali Quran lalu menyampaikan kembali kepada saudara. 7 tahun baru kelar semua urusan. Tapi di sini saya bilang bedanya sama orang-orang. Apa bedanya sama orang-orang? Saya emang lama selesai masalah saya, tapi ketenangan Allah berikan. Jalan bukan jalan balik, jalan maju Allah berikan. Sebenarnya kalau saudara melibatkan Allah nih, fastahduni ahdikum ini, letaknya ini satu boleh dicatat nih. Satu, kita punya hidup jadi tenang. Masalah boleh ada, tapi hidup tenang. Ada yang kita gantolin. Kalau emang masuk penjara, Rob, berarti ini keinginanmu yang tidak pernah bisa aku tolak. Kalaupun bukan karena kasus ini, aku akan masuk dengan kasus-kasus yang lain. Kira-kira begitu Pak. Yang kedua, peluang dan harapan Allah akan berikan buat kita. Nih, subhanallah. Lalu kita lihat yang satu lagi ya. Yang lain kita lewatin dah. Ya ibadi innakum lan tablughu dhurri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Maka jangan pernah kita memaido Allah, jangan pernah. Termasuk maido Allah nggak yang tadi saya cerita, Ustadz saya bakalan di penjara. Maido Pak, masa depan bukan punya bapak. Main percaya bahwa bapak bakalan masuk penjara, bahwa anak bakalan mati karena penyakit ini, bahwa bapak tidak akan sembuh karena kanker stadium 4. Hah? Di mana tauhid kita? Tidak ada. Nyatanya banyak orang yang sembuh dari penyakit kanker udah stadium 4. Banyak orang yang sembuh lempeng setelah dia kena stroke. Salah satu contoh Bang Imad, Profesor Dr. Imaduddin. Luar biasa. Hah? Dia bisa jalan sehat luar biasa. Nggak pernah orang melihat dan mengira bahwa dia pernah punya penyakit stroke. Nyatanya Pak, ada orang ya yang bisa menawar kematiannya. Berarti kita nih yang salah. Itu loh. Saya belum tahu lagi tuh nasibnya tuh orang. Bagaimana ceritanya? Apa emang benar udah di Polres sekarang memang nggak tahu. Tapi kalau ini kita yakini Pak. Bahkan pada satu masa kadang-kadang saya suka dilihat orang sebagai orang yang konyol. Masa kita kalah sama orang Nasrani sih? Nah, kalau berdoa tuh ngajak pemirsa di TV luar biasa itu. Tempelkan tangan saudara di depan layar kaca. Ayo kita berdoa bersama Tuhan kita, haleluya. Coba. Kita kalau syariat, ya namanya gua syariat Ustadz ya. Syariat. Yakinnya di mana? Yakin dong kalau kita datang malam ini besok kalah selesai gitu. Tapi kan kita enggak. Kita sih jajal aja nih Ustadz, kali-kali aja kita sembuh. Mana? Ada Pak, Ibu satu perempuan datang ke saya, Ustadz, saya pengen punya anak. Oh ya? Udah berapa tahun?
3 tahun. Omelin tuh. Wih, 3 tahun baru. Nggak usah ngeluh. Aduh Ustaz udah kelamaan 3 tahun juga gitu. Takut ya? Takut apa? Takut keburu suami kawin lagi kali gitu. Pokoknya mau kelamaan Ustaz. Ya udah pengen cepat, pengen. Punya tabungan nggak? Punya. Berapa duit? Dia sebut 20 juta. Ya sudah, sedekahin. Berapa duit yang situ mau sedekah? Emang harus disebut Ustaz? Sebut, gue pengen denger. Ini di depan teman-teman nih. Gue pengen dengar. Saya sekian dah. Saya bilang nggak menarik. Dia nyebut sekian. Saya bilang nggak menarik. Nggak menarik. Kalau saya menjadi penyampai kepada Allah, ada si fulan nih ya Rob, dia berusaha sedekah. Tolong deh minta dia supaya punya anak nih. Nggak menarik saya. Saya malas bawanya ke Allah. Tambahin. Saya tambahin dia Ustaz. Dia sebut lagi angka sekian. Saya bilang masih nggak menarik. Ya udah deh, kalau gitu Ustaz mintanya berapa? Bener nih, saya minta. Bener, 20. Iya Ustaz, nggak apa-apa. Saya salaman tuh. Saya salaman tanpa menyentuh tangan dia. Saya bilang, Bismillah, 6 bulan situ punya anak. Wah hebat Pak. Bagi yang lain ini kalimat saya dibilang takabur. No, bukan. Ini keyakinan saya. 6 bulan situ punya anak. Udah selesai dah, kita lock aja tuh, kunci. Dah. Apa yang terjadi Pak? Subhanallah, Allah tunjukkan kekuasaannya. Dulu saya sering bilang begini, kalau saudara bersedekah, saudara kemudian mendapatkan fadilah sedekah, SMS pada saya. Supaya testimoni ini bisa saya sampaikan kepada yang lain. Sekarang enggak. Justru saya bilang begini, yang tidak berhasil SMS pada saya. Kenapa lu gagal? Lalu apa kaitannya? Husnudzan nama Allah nih. Husnudzan nama Allah. Lihat kalimat Allah. Lihat. Ya ibadi, innakum lan tablughu dhurri. Kalian nggak bakalan celaka, nggak bakalan madarat, nggak bakalan dapat keburukan sampai kalian benar-benar menyangka aku membiarkan itu terjadi. Hebat kan? Malah walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Kalian juga bahkan tidak pernah mendapat manfaat apapun dariku sampai kalian mengira bahwa aku bisa memberikan manfaat kepada kalian semua. Ini memang persoalan tauhid, Nah, kita belajar terus dah. Ujung keberkahan taklim adanya di doa. Doa doang cukup enggak? Enggak. Habis doa kudu apa? Kudu sedekah. Nanti biasa, ini mah bukan paksaan, tapi keharusan. Loh iya saudara pengen dikabul toh. Kita berdoa nih, habis ini kita berdoa. Kita sapu jagat, mudah-mudahan Allah ya mengabulkan doa kita semua. Habis doa sedekah. Seperti biasa ya, satu di sini, satu di kanan, biar nggak tabrakan. Lihat nih patokannya, saya potong ya gradiannya nih. Zek, sorban yang ini, sorban yang ini. Yang pengen salaman sama saya tungguin, tapi yang tertib. Sekarang kita tundukkan kepala kita. Kita percaya bahwa fadilah suratul Fatihah, fadilah huruf-huruf di dalam Quran yang kita baca, mudah-mudahan menjadi keberkahan tersendiri di dalam seluruh masalah, seluruh kesulitan, seluruh problem hidup kita. Dan bagi yang belum merasakan kebesaran Allah, buka terus mata hati dan pikirannya bahwa Allah sudah hadir ketika pertama kali kita baru saja berniat. Apalagi kalau kita kemudian melakukan niat itu dan melaksanakan ilmu menjadi sebuah amal saleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته وأمته إلى يوم الدين وعلى سائر الأنبياء المرسلين جميع الملائكة الله المقربين والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين وعلينا وعلى جماعة في مسجد هنا يا الله مسجد التين عليك توكلنا وإليك أنبنا المصير ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اغفر لنا يا غفور ويا أرحم الراحمين ارحمنا. الفاتحة. الحمد لله. إياك نعبد وإياك نستعين. عليهم خير. واعف عنا يا كريم، واعف عنا يا رحمن، واعف عنا يا رحيم. ربنا يا الله استجب دعاءنا، كل إنسان يدعو إليك يا الله استجب دعاءنا إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.